adalah bilangan positif ya. Dan 2AB sama dengan 2/3C ya. 2AB sama dengan 2/3C ya, atau 2C/3 ya. Di mana ya, jika nilai A-nya dinaikkan 25% dan nilai B diturunkan 20%, nilai C sekarang menjadi berapa ya. Nah, yang ditanya A diubah, B diubah, C-nya jadi berapa. Kita lihat C awal dulu ya. Dari 2AB sama dengan 2C/3 ya, maka akan kita peroleh bahwa A kali B ya sama dengan C/3 ya. Atau dari sini akan kita dapatkan C sama dengan 3AB ya. C sama dengan 3AB itu awalnya ya. Jadi C itu 3 kali A kali B. Nah, sekarang A-nya diubah ya. Kita beri nama saja menjadi A aksen ya. Jadi A aksen itu adalah A semula ya ditambah 25% ya. Nah, nulisnya bukan begini ya. Bukan A tambah 25% ya. Tapi A tambah 25% kali A ya. Jadi 25%-nya itu maksudnya 25% dari A. Nah, ini bisa ditulis sebagai A ditambah 25% itu kan 1/4 ya, 1/4 A. A tambah 1/4 A hasilnya 5/4 A ya. Jadi A aksen sekarang tuh nilainya 5/4 kali A mula-mula. Nah, lalu kalau B ya kita sebut ya B yang sudah berubah adalah B aksen ya. Nah, B aksen adalah B semula diturunkan 20%. Jadi B dikurangi 20%. Ingat ya, ini 20% kali B ya. Nah, atau bisa ditulis ya B dikurangi yang namanya 20% itu kan 20/100. 20/100 itu kalau disederhanakan jadi 1/5 B. B kurang 1/5 B ya. Itu sama dengan 5/5 B kurang 1/5 B. Nanti dapatnya 4/5 B. Nah, maka nilai C sekarang ya. Kalau C yang lama itu 3AB ya. C yang lama ini ya 3AB ya. Nah, ditanya C yang sekarang. Kalau C yang lama 3AB ya, maka C yang baru, C yang sekarang tentu 3A aksen, B aksen ya. Nah, ini adalah C yang baru atau di sini diberi namanya C sekarang ya. Nah, dari sini akan diperoleh C aksen 3 kali. Nah, kita akan bandingkan dengan mula-mula. Lihat A aksen itu 5/4 A. 5/4 A. Kali B aksen itu 4/5 B. Nah, karena 4/5 kali 5/4 itu 1 ya, maka nanti hasilnya C aksen itu 3AB. Padahal lihat kotak yang paling atas, 3AB adalah C. Kesimpulannya, kalau A aksen ya, perhatikan nih, A aksen itu 5/4 A karena naik 25%. B aksen 4/5 A karena turun 20%. Tapi C aksen sama dengan C ya. Nah, di sini ya ternyata C aksen, ya, ini C aksen, ini C aksen. C aksen itu ternyata sama dengan C. Artinya apa? Bahwa C-nya tidak berubah ya. Jadi nilai C tidak berubah. Nah, silakan ya kalau mau dicatat dulu atau di screenshot dulu. Dan kalau ada pertanyaan,
Silakan disampaikan. Apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan ya, bebas kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Sebelum Bapak lanjut dengan soal yang berikutnya. Nah, baiklah ya, kita lanjut dengan soal yang berikutnya. Diketahui rata-rata dari 6 bilangan adalah 55. Selisih bilangan terbesar dan terkecil adalah 12. Ada satu bilangan terbesar, sedangkan bilangan lainnya sama. Maka bilangan terbesar tersebut adalah, nah jadi di sini ada 6 buah bilangan ya. Nah, diketahui rata-rata dari ke-6 bilangan tersebut adalah 55 ya. Pertama kita misalkan dulu ya. Misalkan ke-6 bilangan tersebut diurut ya. Diurut dari yang terkecil sampai yang terbesar adalah ya. Bilangan pertama misalnya A, berikutnya B, bilangan berikutnya C, bilangan berikutnya D, bilangan berikutnya E, bilangan berikutnya F ya. Jadi ada 6 bilangan ya. Nah, 6 bilangan ini Bapak lambangkan dengan variabel A, B, C, D, E, F ya. Karena kan bilangannya kita belum tahu ya. Nah, dari data yang pertama katanya rata-ratanya adalah 55 ya. Nah, kita tahu ya yang namanya nilai rata-rata itu ya. Yang nilai rata-rata atau X rata-rata adalah X1 plus X2 dan seterusnya ya sampai Xn. Nah, kemudian dibagi dengan jumlah data ya. Nah, di mana jumlah datanya adalah N ya, jumlah datanya N. Nah, di sini ya diketahui bahwa rata-ratanya 55 ya, 55 sama dengan ya. Nah, X1 tambah X2 sampai Xn ya. Di sini kebetulan ya X1 X2 sampai Xn-nya itu kita beri lambangnya A B C D E F ya. Jadi A plus B plus C plus D plus E plus F ya. Dibagi 6 ya. Nah, maka ya kalau kita jumlahkan semuanya nanti diperoleh A plus B plus C plus D plus E plus F sama dengan 55 kali 6 ya. 50 kali 6 300, 5 kali 6 30. Jadi dapatnya A plus B plus C plus D plus E plus F 330. Nah, ini data pertama yang bisa kita dapatkan dengan mengolah data yang ada di soal ya. Bahwa jumlah ya, ini Bapak bernama Bintang ya. Jumlah ke-6 angka tersebut adalah 130. Nah, data yang kedua menyebutkan selisih bilangan terbesar dan terkecil adalah 12. Nah, untuk data ini ya sengaja Bapak copy ya, Bapak pindahkan ke kanan. Ini sebagai acuan ya. Nah, selisih bilangan terbesar dan terkecil adalah 12. Tadi kan datanya sudah diurutkan, yang terkecilnya A,
yang terbesarnya F ya. Maka dari sini sudah otomatis kita dapatkan ya bahwa F dikurangi A, selisih bilangan terbesar dan terkecil adalah 12 ya, atau bisa kita tulis F itu adalah A ditambah 12 ya. Itu F ya, F adalah A ditambah 12 ya. Nah, kita dapat lagi persamaan ya, anggap saja persamaan bintang 2. Nah, lalu ya ada lagi kalimat ketiga. Ada satu bilangan terbesar sedangkan bilangan lainnya sama. Ada satu bilangan terbesar sedangkan bilangan lainnya sama. Nah, ini yang akan coba kita terjemahkan. Ada satu bilangan terbesar sedangkan bilangan lainnya sama. Nah, yang terbesar kan sudah pasti F ya. Nah, yang terbesar itu sudah pasti F ya. Yang lain katanya sama ya. Nah, maka ya kalau misalnya kita tuliskan datanya itu ya sebagai A, B, C, D, E, F ya. Satu yang terbesar F, yang lain sama ya. Jadi A sampai E itu sama ini. Nah, kita misalkan samanya itu sama-sama A gitu ya. Maka nanti datanya itu menjadi A, 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 A. Baru yang besarnya F ya. Kan katanya satu bilangan terbesar udah jelas yang terbesarnya F. Yang lain sama, berarti A, B, C, D, E, F itu sama. Dan kita misalkan ini adalah apa namanya? Kita misalkan A ya. Nah, kalau begitu ya, persamaan yang pertama yang tadi yang dikasih kotak kuning ya, persamaan bintang. Nah, ini bisa Bapak panggil lagi. Nah, tadi ada persamaan ini. Nah, ini bisa diubah menjadi karena A, B, C, D, E sama ya. Nah, ini bisa diubah menjadi A plus A plus A plus A plus A baru plus F ya. Sama dengan 330. Nah, dari sini dapat 5A plus F sama dengan 330. Nah, persamaan yang di kotak merah F itu A plus 12. Jadi 5A plus A plus 12. Nah, ini mewakili F ya. A plus 12 F ya. Dapatnya 330 ya. Dari sini akan kita peroleh ya 5A tambah A itu 6A ya. 6A sama dengan 330 kurangnya 12 berarti 318. Maka dapatlah A-nya 300 bagi 6 50, 18 bagi 6 3. Jadi A-nya 53 itu A. Yang dicari apa? Yang dicari bilangan terbesar. Bilangan terbesar itu tidak lain F ya. Nah, F sendiri adalah A ditambah 12. A-nya 53 ditambah 12. Maka A-nya 65. Nah, itu untuk soal nomor 21. Silakan kalau mau dicatat dulu.
Nah, baiklah ya, kita lanjut kembali dengan soal yang berikutnya, yaitu soal nomor 22. Diketahui M adalah gradien garis 3X sama dengan 2Y-5. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? P adalah 4M, Q sama dengan 6. Nah, kita lihat dulu ya persamaan umum garis lurus. Persamaan umum garis lurus. Persamaan umum garis lurus. Y sama dengan MX plus C. Ya. Nah, di mana M ini yang nempel dengan X itu namanya adalah gradien. Nah, kalau kita punya persamaan seperti yang ada di soal, 3X ya, sama dengan 2Y-5. 2Y-5 ya. Nah, ini kita ubah menjadi bentuk Y sama dengan MX plus C. Ya. Nah, jadi ini kita ubah menjadi ya 3X plus 5 sama dengan 2Y ya. Lalu Bapak balik ya, 2Y sama dengan 3X plus 5. Lalu Y-nya kita bikin sendiri dengan cara dibagi 2. Karena Y-nya dibagi 2 ya, maka X dan 5 juga bagi 2 ya. 3/2X ditambah 5/2. Nah, yang nempel ya, yang nempel dengan X itulah gradien. Jadi M-nya adalah 3/2. Nah, untuk soalnya sendiri diketahui ya, P adalah 4M ya. Nah, kalau 4M berarti 4 kali 3/2. Nah, dapatnya 6 ya. P-nya 6 ya. Sedangkan Q-nya 6. Kalau Q-nya ada di soal 6. Nah, maka kesimpulan dari sini adalah P-nya sama dengan Q ya. P-nya sama dengan Q. Dengan demikian untuk nomor 22 jawaban yang kita pilih adalah C, yaitu untuk nomor 22. Nah, silakan ya kalau mau dicatat dulu ya. Kita lanjutkan dengan soal berikutnya, yaitu soal nomor 23. Untuk soal nomor 23, seorang ayah membagikan uang sebesar 100.000 kepada 5 orang anaknya. Semakin muda usia anak, semakin kecil uang yang diterima. Semakin muda usia anak, semakin kecil uang yang diterima. Jika selisih yang diterima oleh
setiap dua anak yang berusia berdekatan adalah 5.000 dan si sulung menerima uang paling banyak, maka manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan ya. Nah, jadi ada seorang ayah yang membagikan uang 100.000 kepada 5 orang anaknya ya. Nah, sekarang misalnya ya, Bapak misalkan ya. Misalkan anak ke-1 ya atau sulung ya disebutnya di sini mendapatkan rupiah ya. Nah, jadi misalkan anak ke-1 itu mendapatkan rupiah ya. Maka anak kedua mendapatkan berapa? Kalau menurut soal, halo? Berapa yang diperoleh anak kedua? 10.000, Pak. Kan yang ini ya, kita belum melihat jawabannya dulu ya. Oh, Misalnya nih, anak ke-1 itu kita misalkan mendapatkan rupiah. Nah, anak keduanya iya. dapat berapa? Kalau anak pertama rupiah, anak kedua dapatnya berapa? Lebih kecil ya? Iya, tapi berapa? Coba dilihat kalimat ketiga. Kalau kalimat kedua kan semakin muda usia anak, semakin kecil uang yang diterima. Iya. Kalimat ketiga, jika selisih yang diterima oleh dua anak yang usianya berdekatan 5.000 dan si sulung mendapat uang paling banyak. Jadi kalau si sulung itu uang paling banyak yaitu A, nah maka anak kedua berapa dapatnya? Halo, berapa? Amin 5. A min 5. 5.000 ya. Iya, 5.000. Ya, A min 5.000 rupiah kan selisih ya uang yang diterima anak yang berdekatan adalah 5.000 ya. Jadi anak yang pertama ya dapat disebutkan ya anak yang pertama itu dapat A rupiah, maka anak yang kedua itu A min 5.000. Nah, kalau begitu anak ketiga dapatnya berapa? Amin 5.000 rupiah juga. Sama gitu. Sama dengan anak Iya. kedua. Itu Pak kan maksudnya itu kata-katanya agak membingungkan sih, kan jika selisih yang diterima oleh setiap dua anak yang berusia berdekatan. Ya. Maksudnya gimana, Pak? Yang usianya berdekatan itu kan kalau anak kedua dengan ke-1 dan ketiga. Oh. Jadi selisih anak kedua dengan ke-1 5.000, kedua dengan ketiga 5.000. Nah, kalau anak ketiga dengan kedua dan dengan keempat. Oh. Jadi Oh iya, anak iya. ketiga dapatnya berapa? Anak pertama A, anak kedua A min 5.000, anak ketiga 10.000. A min 10.000 ya. Min ya. Karena kan harus lebih kecil.
Iya. Semakin kecil anaknya ya, dapat uangnya juga semakin kecil. Jadi anak keempat dapat berapa? 15. Min 15.000 ya. Dan anak terakhir ya, anak kelima ya. Anak kelima ya, atau di sini bungsu ya. Kenapa bungsu? Karena anaknya hanya 5 ya. Mendapatkan berapa berarti si bungsu? 20. Min Kami 20. 20. Nah, kalau yang Bapak beri warna putih ini semua dijumlahkan ya, jumlah total anak ke-1 tambah anak kedua ya. Jadi ini kan A ya, ini kan anak pertama nih. Tambah yang diterima anak kedua Amin 5.000 ya. Amin 5.000. Tambah lagi yang diterima anak ketiga Amin 10.000. Ditambah lagi anak yang keempat Amin 15.000 ya. Amin 15.000. Tambah lagi anak kelima Amin 20.000 ya. Nah, kalau dijumlahin ya, harus jadi berapa? 100.000. Harus jadi 100.000 karena jumlah total uang yang dibagikan itu kan 100.000. Coba di ruas kiri A-nya ada berapa? 5. 5, jadi 5A kan? Iya. Dikurangi 5.000, 10.000, 15.000, 20.000 dijumlahin jadi berapa? 50.000. 5A kurang 50.000 sama dengan 100.000. 100.000 ya. Nah, berarti 5A sama dengan 150.000. 150.000. A sama dengan 30.000. 30.000. Nah, di sini ya, di soal ini kita memisalkan A itu adalah uang yang diterima si sulung ya. Nih uang yang diterima si sulung. Kalau ingin dimisalkannya uang yang diterima si bungsu boleh saja. Nah, karena uang yang diterima si sulung itu A, kan di soal itu yang ditanya P ya. Nah, di soal itu P. P itu adalah uang yang diterima si bungsu. Jadi si bungsu nerimanya tadi Amin 20.000 ya. Amin 20.000 berarti dapatnya hanya 10.000 ya. 10.000 rupiah lah. Ya, sehingga ya kalau di soal diketahui Q-nya 10.000, maka kesimpulannya P sama dengan Q. P sama dengan Q ya. Jadi P-nya ya kalau dinyatakan dengan RP gitu ya 10.000 berdasarkan hasil perhitungan. Q berdasarkan data di soal di tabel 10.000 ya. Maka kesimpulannya P sama dengan Q sehingga kita pilih jawaban C itu untuk soal nomor 23. Nah, baiklah ya, kita lanjutkan dengan tipe soal berikutnya, yaitu tipe soal nomor 24 dan
25 ya. Nah, hanya di sini yang bisa Bapak tampilkan hanya pilihan A ya, karena pilihan B, C, D-nya tidak cukup untuk ditampilkan. Kita lihat soal nomor 24, toko coklat hanya menjual 2 jenis coklat ya. Coklat batang ya. Toko coklat hanya menjual 2 jenis coklat batang. Toko coklat hanya menjual 2 jenis coklat batang. Satu berharga 30.000 dan lainnya coklat seharga 70.000. Jika ada 30 pelanggan kemarin dan setiap pelanggan membeli tepat 1 batang coklat, berapa batang 70.000 yang terjual kemarin? Nah, jadi di sini ya dari data yang ada di soal ini ya akan Bapak copy dan Bapak pindahkan ke sebelah kanan ya untuk keperluan analisis kita ya. Analisis terhadap datanya ya. Kalimat pertama dulu ya. Toko coklat hanya menjual 2 jenis coklat batang. Satu seharga 30.000 dan lainnya 70.000. Nah, berarti kita bisa menyimpulkan ya bahwa di toko tersebut ya, di toko tersebut ada 2 jenis coklat batang ya. Jadi ada 2 jenis coklat batang. Ada 2 jenis coklat batang, yaitu ya yang pertama coklat murah ya, coklat 30.000 gitu ya. Satu lagi adalah ya coklat yang lebih mahal yaitu coklat 70.000 ya. Jadi ada 2 jenis coklat batang yaitu coklat 30.000 dan coklat 70.000. Jika ada 30 pelanggan kemarin dan setiap pelanggan membeli tepat 1 batang coklat ya. Nah, ini akan Bapak ambil juga ya datanya untuk keperluan analisis nih. Bapak copy datanya. Nah, ini Bapak bawa ke sini. Jika ada 30 pelanggan kemarin dan setiap pelanggan membeli tepat 1 batang coklat ya. Hanya kita tidak tahu ya coklat batang yang mana yang dibeli, tapi totalnya ada 30 pelanggan. Maka ya bila kita misalkan ya, ini harus kita misalkan ya karena kan total pelanggan ada 30 kemarin. Masing-masing membeli 1 batang coklat ya. Nah, maka ya total coklat yang terjual kemarin itu 30. Tapi coklat batang yang 30.000 berapa, yang 70.000 berapa, kita belum tahu. Nah, jadi kita misalkan di sini ya. Nah, ini supaya cukup tempatnya ya kita ini Bapak tuliskan ya. Jadi misalkan ya jumlah coklat batang 30.000 ya. Jumlah coklat batang 30.000 yang terjual adalah X buah ya. X buah dan yang 70.000 adalah Y buah. Maka ya, nah kalau kita misalkan seperti itu ya,
Yang coklat batang 30.000-nya adalah X buah yang terjual, yang 70.000 itu Y ya. Ya, yang harganya 30.000 itu ini ada X buah ya. X buah 30.000 ya. Dan coklat yang harganya 70.000 ada Y buah. Nah, maka berdasarkan ya data bahwa ada 30 pelanggan kemarin dan setiap pelanggan membeli satu batang coklat ya, maka kita bisa membuat kesimpulan ya bahwa nah di sini kesimpulannya Bapak bawa ke sini ya, bahwa X ditambah Y totalnya itu ya. Jadi X tambah Y itu adalah jumlah coklat batang 30.000 dan 70.000 ya. X tambah Y totalnya harus 30 ya. Nah, itu ya yang bisa kita dapatkan ya. Kalau jumlah coklat batang 30.000 X, 70.000 Y, maka X tambah Y 30. Nah, pertanyaannya adalah berapa batang 70.000 yang terjual kemarin? Berapa batang 70.000 yang terjual kemarin? Nah, kita misalkan kan Y, jadi yang ditanya Y-nya berapa? Nah, Y-nya berapa? Nah, kita akan melihat ya apakah dari data satu saja cukup ya untuk mencari Y ya. Nah, kita lihat untuk data satu ya, Bapak ambil data nomor 1. Kita lihat dengan menggunakan data satu saja cukup enggak gitu. Nah, ini ya. Toko tersebut mendapatkan jumlah uang yang sama dari penjualan coklat batang 30.000 maupun 70.000 ya. Nah, untuk data nomor 1 ya berarti kan uang dari coklat 30.000 ya. Jadi jumlah coklat 30.000 dikali X ya. Jadi di sini ya perhatikan ya yang akan Bapak garis bawahi jumlah uang yang sama. Jumlah uang yang sama untuk penjualan coklat batang 30.000 dan 70.000 ya. Nah, dari penjualan coklat 30.000 maka si orang ini akan mendapat duit ya 30.000 kan satu batang coklatnya kali yang terjual adalah X buah. Ini sama dengan ya 70.000 kali Y buah. Disederhanakan 3X sama dengan 7Y ya. Atau X sama dengan 7Y per 3. Nah, lalu kita tarik persamaan yang tadi yang putih ya. Persamaan yang warnanya putih akan Bapak kasih kotak merah. Bahwa di soal utama itu katanya X tambah Y 30 karena jumlah pelanggan yang datang 30 dan masing-masing membeli satu batang coklat. Hanya nggak tahu yang mana ya. Nah, jadi Bapak tulis X tambah Y sama dengan 30. Nah, X tambah Y 30 ya. X-nya 7Y per 3. 7Y per 3 tambah Y sama dengan 30. 7Y per 3 tambah Y ya itu sama dengan 7Y per 3 tambah 3Y per 3. Jadi 10Y per 3. 10Y per 3 sama dengan 30 ya. Maka dari sini 10Y sama dengan 90. 90. Dapatlah Y-nya berapa? 9. Y-nya 9. Kalau Y-nya 9 nanti X-nya berapa? 21. 21 ya karena totalnya 30. Nah, ini memenuhi enggak? Memenuhi ya. Jadi terjawab kan? Kan pertanyaannya berapa batang 70.000 ya? Ya, Yang halo. 10 ya itu dari mana?
7Y, 10. 7Y per 3 tambah Y. Jadi gini, Oh, 7Y per 3 tambah Y. Nah, ente bisa tulis dulu 7Y per 3 tambah 3Y per 3. Jadi oh biar iya ya. penyebutnya sama ya. Jadi nanti dapatnya 10Y per 3. Nah, dari sini ya berarti data nomor 1 itu cukup ya untuk menjawab pertanyaannya. Kan pertanyaannya berapa sih jumlah coklat batang yang 70.000 yang terjual? Ya terjual 9 ya. Berarti yang 30.000-nya 21. Dan ini sesuai dengan ketentuan bahwa setiap pelanggan membeli 1 batang coklat. Jadi tidak ada yang coklatnya setengah atau seperempat dan seterusnya. Ya. Nah, nomor 1 cukup. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah data nomor 2 juga cukup untuk menjawab pertanyaan? Ya, kita tes ya. Jadi data nomor 1 dan 2 itu masing-masing ngeceknya ya. Jadi tidak saling berhubungan ya. Kalau data nomor 1 saja cukup, apakah nomor 2 cukup kan belum tentu juga gitu ya. Nah, untuk nomor 2, toko tersebut mendapatkan 1.000.000 dari coklat batang kemarin. Nah, kan gini ya, dapat 1.000.000 itu dari mana? Dari hasil penjualan coklat 30.000 ya. Dari penjualan coklat 30.000 kan dapat uang 30.000 X. Sama dengan ini nih. 30.000 X itu hasil penjualan coklat 30.000 ya. Cuma ini total ya ditambah ya. Kalau tadi kan sama katanya nomor 1. Kalau ini mah dijumlahin 30.000 X tambah 70.000 Y. Nah, sama dengan 1.000.000 ya. Jadi 1.000.000 itu jumlah hasil penjualan coklat yang berapa? 30.000 dan 70.000 ya. Nolnya kita buang 5 biji ya. Nolnya kita buang 5 biji. 4 ya, 4 biji kita buang. Jadi sederhana nanti ya. 3X tambah 7Y ya. Sama dengan, ingat yang dibuangnya 4 biji ya. Berarti 100. ini 100 ya. Nah, jadi kalau di data nomor 1 dapatnya X adalah 7Y per 3. Kalau di data yang nomor 2 dapatnya 3X plus 7Y adalah 100. Nah, sementara ya dari data yang putih yang dikasih kotak hitam, pelanggan itu yang datang ada 30. Jadi tetap berlaku juga X tambah Y adalah 30 ya. Nah, X tambah Y adalah 30 ya. Nah, ini kan bisa kita eliminasi caranya. Yang kedua dikalikan 3 ya. Nah, kalau yang kedua dikalikan 3 dapatnya berapa? 3X plus 3Y sama dengan 90. 3X plus 3Y sama dengan 30 kali 3 ya. 90. 90 ya. Nah, jadi dari mana Pak ini 3X plus 3Y 30 kali 3? Dari persamaan yang dikasih kotak merah, cuma udah dikali 3. Nah, kenapa dikali 3? Supaya eliminasinya jadi gampang. Nah, eliminasinya gampang. Ini kurangkan. 3X kurang 3X 0. Tambah 7Y kurang 3Y 4Y. Sama dengan 10. 100 kurang 90. 10. Maka Y-nya 2,5. 2,5. Nah, ini sebetulnya kita bisa menghitung ya. Bahwa jumlah coklat batang 70.000 yang terjual adalah Y. Yaitu 2,5. Tapi ini tidak memenuhi ketentuan bahwa di soal, coba perhatikan, di soal itu ada kalimat. Nah ini, coba lihat baris keempat yang Bapak kasih kotak biru, apa katanya? Setiap pelanggan membeli tepat 1 batang coklat. Jadi mungkin enggak Y-nya 2,5? Enggak. Enggak, kalau Y 2,5 berarti coklat 70.000 yang terjual ada 2,5 batang.
Nggak mungkin karena pelanggannya hanya membeli tepat 1 batang coklat. Jadi Y-nya harus kelipatan 1 ya, jadi nggak ada setengah-setengahnya. Nah, maka ini tidak kita terima sebagai jawaban yang benar. Meskipun bisa kita hitung, tetapi tidak memenuhi ketentuan. Maka untuk menjawab soal nomor 24, pernyataan 1 saja cukup ya. Dapat Y-nya 9, tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup ya. Jadi 1 cukup, 2 saja tidak cukup. Nah, dengan demikian pilihannya jatuh ke jawaban A. Itu ya untuk soal nomor 24. Silakan dipahami dulu ya karena ini rada rumit dibandingkan dengan soal yang lain ya. Soal yang lain lebih mudah memahaminya. Ini tidak mudah mencernanya ya. Jadi harus lebih mendalam mencernanya. Silakan kalau ada pertanyaan boleh disampaikan. Apakah sudah bisa dilanjut ke soal berikutnya? Bisa, Pak. Oke ya, kita lanjut ke soal terakhir, Kajilati 1. Nah, baiklah ya, kita lanjut dengan soal nomor 25. Data utamanya ya ada gambar segitiga PQR dan diketahui PQ sama dengan PR. Itu saja data utamanya ya. Jadi data utama ada segitiga PQR seperti ditunjukkan pada gambar dan diketahui PQ sama dengan PR ya. Jadi Bapak tulis lagi PQ sama dengan PR ya. Ini yang ditulis warna biru ini data utamanya ya. Nah, kalau ditandai ini gambarnya ya, ini sama dengan ini. Nah, berarti ini segitiga apa ya namanya kalau PQ dengan PR sama? Sama kaki. Sama kaki. Kalau sama kaki selain 2 sisi sama panjangnya ada sifat lain nggak? Selain memiliki 2 sisi yang sama panjang, punya apa lagi yang sama? Sudutnya. Sudutnya ya. Jadi kalau misalnya Bapak beri nama sudut ini alfa ya, maka ini juga akan alfa ya. Ya karena sama kaki ya. Tapi kalau yang atas beda gitu ya.
Nah, yang atas itu kalau ingin dicari berapa ya? Nih, coba nyatakan dalam alfa berapa? 180 min 2 alfa ya. Sehingga kalau secara total kita jumlahkan jadi 180 ya. 80. Nah, itu data utama ya. Nah, kita kan disuruh mencari luas segitiga ya. Luas segitiga itu rumusnya apa ya? Alas kali tinggi, setengah alas kali tinggi. Setengah alas kali tinggi ya. Nah, ini yang ditanyakan ya. Luas segitiga itu setengah kali alas kali tinggi. Nah, di gambar ini misalnya ya setengah kali anggap alasnya itu QR ya. Nah, maka tingginya itu harus berupa garis yang ditarik dari P tegak lurus terhadap QR ya. Nah, ini ya. Jadi harus berupa garis tegak lurus nih, ini tegak lurus. Yang ditarik dari P ya, tegak lurus QR ya. Kita bernama saja ini S gitu ya. Maka ini setengah QR kali SP ya. Nah, ini berapa gitu ya. Bisa nggak sih dihitung ya? Ya kalau dari data utama sih nggak bisa dihitung, wong QR-nya nggak tahu berapa, SP-nya juga nggak tahu berapa ya. Meskipun PQ sama dengan PR, PQ tidak tahu berapa, PR tidak tahu berapa, alfa tidak tahu berapa. Jadi semua ngeblank gitu ya. Nah sekarang ya kita akan coba gunakan data nomor 1 ya. Jadi ada tambahan ya. Jadi selain yang utama, jadi yang utama itu selalu dibawa ya. Jadi data utama itu selalu dibawa. Nah, hanya ditambah dengan sekarang data nomor 1 saja ya. Baru nanti data nomor 2 saja. Nah, ini data nomor 1 sudut PQR 60 ya. Dan kemudian nanti harus kita gabung dengan data yang utama. Nah, ini ya kita gabung dengan data utama. Nah, sudut PQR 60 ya. PQR itu sudut yang mana ya? Yang disebut sudut PQR itu. Yang posisinya di mana? Yang di Ki. Yang di Q ya. Jadi ini kan 60 derajat. Nah, kalau begitu yang di kanan akan 60 kan? Karena tadi alfa dengan apa? Ini udah jelas sama tadi. Lalu sudut yang atas jadi berapa? 60 juga. 60 juga ya. Nah, maka segitiganya berubah menjadi segitiga apa ini? Sama sisi. Jadi sama sisi ya. Nah, tapi di sini memang masalahnya adalah sisinya itu ya kita belum tahu ya. Nah, jadi meskipun kita sudah tahu sudutnya ya, jadi misalnya gini ya, panjang sisinya kita misalkan sebagai A gitu ya. Ini A, panjang sisi yang bawah juga akan A gitu ya. Nah, kenapa A ya? Karena kan sama sisi gitu ya. Nah, maka luas segitiganya ya bisa kita hitung dengan begini ya. Luas segitiga sama dengan setengah kali alas kan tadi udah ya QR. Nah, dikali tinggi SP ya. Nah, setengah kali QR-nya A ya. Kita misalkan A. A-nya belum tahu berapa ya. Dari SP. Nah, SP itu adalah secara matematik SP itu adalah RP sin 60. RP kali sin 60. Jadi pada segitiga RPS ya, pada segitiga RPS sisi miringnya RP dan sisi SP di depan 60. Jadi
sisi SP itu adalah RP kali sin 60 ya. Jadi nanti ini setengah kali A kali RP-nya juga A kali setengah akar 3. Maka luasnya ya di sini ya 1/4 akar 3 kali A kuadrat. A-nya ada nggak di data nomor 1? A-nya Ada. diketahui nggak berapa? Tidak ya. Nah, Ya. karena A tidak diketahui berapa ya. Karena A tidak diketahui ya. Begini ya, maaf nih. Tidak cukup ya tempatnya. Nah, jadi karena data A tidak diketahui ya. Tidak diketahui, maka luas segitiga PQR tidak bisa dihitung. Kita belum bisa menghitungnya ya. Cuma tahu sampai ya luasnya itu 1/4 akar 3 kali panjang sisi kuadrat. Nah, jadi dari data nomor 1 tidak cukup ya. Data nomor 1 tidak cukup. Sekarang kita akan menggunakan data nomor 2. Tapi hati-hati ketika menggunakan data nomor 2, jangan menggunakan data nomor 1 ya. Maksudnya jangan menggunakan data nomor 1 itu, data nomor 1 jangan dipakai untuk nomor 2. Kecuali nomor 1 tidak cukup, nomor 2 tidak cukup ya, baru boleh dua-duanya digabung ya, sehingga ada peluang untuk pilihan C ya. Tapi kalau di awal sih ya, ketika analisis awal ya hanya satu saja ya. Hanya salah satu data aja yang dipakai ya. Contoh di sini ya. Kita akan menggunakan data dari 2 ya. Jadi kalau data dari 2 itu nanti begini ya, Bapak gambar. Kalau data utama itu selalu di bawah ya. Kalau data utama tetap selalu di bawah. Nah, bawah ini tegak lurus, ini tegak lurus, ini S ya. Ya, ini S ya dari data utama. Nah, yang sudah ada dari data utama itu ini dengan ini sama ya, panjangnya. Nah, lalu ya data yang ditambahkan di sini ya, QR sama dengan 10 ya. Maka Bapak bisa menambahkan bahwa yang ini 5, yang ini juga 5 ya. Tulisannya dibagusin dikit ya. Nah, bahwa panjang ini 5, panjang ini 5, panjang ini 5. Nah, kemudian ya sudutnya sama ya. Tapi bukan 60 ya, karena 60 itu data dari, kalau ini tetap alfa gitu ya. Ini tetap sudutnya alfa. Nah, kemudian ya panjang sisi PR dan PQ sama, tapi nggak tahu berapa. Jadi kita hanya tahu alasnya 10 ya. Maka kalau kita hitung berapa luas segitiga, luas segitiga PQR sama dengan setengah kali QR kali SP. Ya. Nah ini sama dengan setengah kali 10 bisa. Tapi SP-nya tidak bisa dihitung. Ya. Karena sisi RP ataupun sisi QP belum tahu. Sudutnya pun belum tahu. Ya. Jadi ini cuma dapat 5 SP saja ya, 5 SP. Nah, ini tidak dapat dihitung. Nah artinya apa ini? Data 1 tidak mencukupi, data 2 juga tidak mencukupi. Nah, kalau data 1 tidak mencukupi, data 2 tidak mencukupi, coba digabung datanya. Kita coba gabung data nomor 1 dan 2. Nah, di sini Bapak kasih kotak kuning ya. Nah, kalau data 1 ditambah data 2,
maka akan diperoleh segitiganya ya sama sisi ya, pasti akan diperoleh segitiga sama sisi ya. Karena dari data 1 ada sudut 60 ya. Dari data 1 ada sudut 60, dari data 2 ya. Dari data 2 ada panjang rusuk 10 ya. Jadi dari data 1 itu sama sisi. Dari data 1 sama sisi. Dari data 2 panjang sisi adalah 10 cm. Maka kalau kedua data digabung, luasnya bisa dihitung ya. Berapa luasnya kalau ingin dihitung? Luasnya coba gunakan rumus yang tadi ya. Yaitu luas segitiga sama dengan 1/4 akar 3 A kuadrat. Yaitu 1/4 akar 3 kali 10 kuadrat. Nah, hasilnya berapa ya tidak usah dihitung. Yang penting bahwa di soal nomor 25 ini, apa yang ditanyakan soal bisa dihitung dengan cara menggabungkan data nomor 1 dan data nomor 2. Jadi jawabannya apa kalau gitu ya? A, B, C, D, atau E? Halo? Kalau seperti ini jawabannya A, B, C, D, atau E? Jadi untuk soal ini data 1 dan data 2 ya atau bersama-sama bisa untuk menjawab pertanyaan ya. Jadi dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan. Tapi kalau satu pernyataan saja tidak cukup ya. Itu jawabannya ya. Dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tapi kalau satu saja tidak cukup. Jadi jawabannya C. Nah, silakan kalau ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu kaji latih standar yang kedua. Nah, untuk soal nomor 1 dan 2, Bapak harap dicoba dulu tuliskan jawabannya di kolom chat ya. Silakan dituliskan jawabannya di kolom chat dengan menuliskan nomor soal dan jawabannya apa ya. Misalnya 1E ya, tulis 1E, 2A tulis 2A ya. Nah, silakan semua mencoba dulu ya. Dan tuliskan jawabannya di kolom chat. Nah, ini sudah ada yang menjawab. Dari Silvi 1 katanya D ya. Gimana polanya Silvi, pola mengerjakannya?
Apakah pola berurutan atau pola loncat angka atau bagaimana? Loncat angka, Pak, itu kan yang dari 2 ke 4, dari 4 ke 8, dari 8 ke 16, jadi dikali 2 dikali 2. Jadi Y hasilnya 32, yang X-nya mulainya dari 8. Kan itunya belum diketahui, jadi loncat dulu kan 8 kalau dikali 2, 16. 16 kalau dikali 32, kalau dikali 2 jadi 32, jadi itunya 16. Jadi selisih antara 32 dan 16 adalah 16. 16 ya. Coba jawaban dari Silvi dapatnya D ya. Coba kita cek ya. 2 ke 4 ya. 2 ke 4. Ini kan 2-nya dikali 2 ya. 4 ke 8. 4-nya juga kali 2. 8 ke 16. Ini juga kali 2. Nah, maka mau tidak mau ya ini kan udah 3 pola di awal sama ya. Kali 2 kali 2. Maka ini pun kali 2. Ya, sehingga dari sini Y adalah 16 kali 2 dapatnya 32. Dan untuk pola yang satu lagi 8 ke X kita belum tahu. X ke 32 juga belum tahu ya. Diapain kalau X-nya juga nggak tahu ya. Tapi 32 ke 64 itu kali 2. Nah, melihat yang pola yang Bapak kasih warna kuning itu kali 2 kali 2 kali 2. Yang warna biru salah satunya kali 2, maka diperkirakan ini juga kali 2, ini kali 2. Tapi memang harus cocok ya, 8 kali 2 itu harus sama dengan X, dan X kali 2 harus sama dengan 32. Ternyata tepat ya. Jadi kalau misalnya ya kita coba 8 ya dikali 2 sama dengan X ya. Nah, maka X-nya 16. Nah, kemudian boleh juga pakai X dikali 2 itu sama dengan 32. Maka dapat juga X sama dengan 16. Ya udah jelas yang ditanyakannya adalah selisih X dan Y ya, jadi yang ditanya Y min X ya. Kalau selisih kan yang gede kurang kecil ya, 32 kurang 16. Y min X 32 kurang 16, maka dapatlah 16. Nah, itu untuk soal nomor 1. Nah, kemudian untuk soal nomor 2, silakan ada yang udah dapat? Silakan ya Silvi atau yang lainnya untuk mencoba dulu ya dan tulis jawabannya di kolom chat.
Nomor 2 dari Silvi dapatnya A ya, 158. Gimana polanya 158? Itu polanya kan dari 4 ke 6 selisihnya 2, dari 6 ke 10 selisihnya 4, dari 10 ke 18 selisihnya 8. Jadi diperkirakan selisihnya itu dikali 2. Jadi 2 kan dikali 2 4. 4 dikali 2 8. 8 dikali 2 16 dan seterusnya. Gitu, Pak. Jadi kalau 130 tambah berapa? Ditambah 128. Jadi berapa? Jadi 158. Jadi Iya, 158. iya gitu. Oh, 130. Oh, 200 ya. Oh iya, Pak. Salah ya ampun. Jadi dapatnya, Berarti 258 D. nah jadi 4 ke Iya, 6 salah. nambahnya 2 ya. 6 ke 10 nambahnya 4, 10 ke 18 nambahnya 8, 18 ke 34 nambahnya 16, 34 ke 66 nambahnya 32, 66 ke 130 nambahnya 64 ya. 164. Nah, jadi penambahnya itu kali 2 ya. Sebetulnya di sini ada pola lagi gitu ya. 2 ke 4-nya Ya, ini kali 2, 4 ke 8-nya kali 2, 8 ke 16-nya kali 2, 16-nya kali 2. Ini polanya bertingkat ya. 32 ke 64 kali 2. Jadi ini pun ya harus kali 2 gitu ya. 64 dikali 2 dapatnya berapa? 128. 128 ya. Dengan demikian P-nya adalah angka sebelumnya 130 tambah 128. Maka dapatnya 258. 258 ya. Jadi jawabannya D ya. Ya. Nah, baiklah ya, kita lanjut lagi dengan soal nomor 3 dan 4 ya. Bapak tampilkan dulu soal yang ketiga. Silakan Bapak beri kesempatan 1 menit saja untuk mencoba menjawab dulu soal nomor 3. Nah, baiklah ya, kita bahas karena belum ada yang masuk jawaban sambil ditunggu ya. Dari pecahan berikut, manakah yang nilainya terbesar ya? Nah, di sini ya, kalau kita ingin membandingkan pecahan, kalau banyak 5 seperti ini ya,
maka harus diubah dulu ke desimal ya. Kalau yang dibandingkannya hanya 2, pecahan yang dibandingkan hanya 2, itu bisa langsung yaitu dengan perkalian silang ya. Bapak kasih contoh nih. Misalnya 2/3 ya dengan 5/6 ya. Gede mana gitu ya. 2/3 dengan 5/6 itu gede mana? Apakah 2/3 itu lebih besar atau 2/3 lebih kecil atau bahkan sama? Nah, ini metodenya boleh pakai metode perkalian silang. Jadi 2 dikalikan 6 dibandingkan dengan ya 2 dikali 6 dibandingkan dengan 5 dikali 3 ya. 2 kali 6 12 ya. Ini 12, 5 kali 3 15. Nah, maka 12 itu kan lebih kecil ya, lebih kecil. Maka di sini pun tandanya lebih kecil ya. Kok nilainya mah tidak sama gitu ya. 12 banding 15, tapi itu cara saja gitu ya. Cara untuk mengetahui lebih besar atau lebih kecil ya. Nah, jadi kalau misalnya ya ada sembarang katakanlah 12 per misalnya 25 gitu ya. Nah, ingin kita bandingkan dengan misalnya 4/5 ya. Lebih besar atau lebih kecil gitu ya. Nah, tinggal 12 itu kalikan 5 ya. Nah, kita bandingkan dengan ya 4 kali 25 ya. Nah, 12 kali 5 kan 60. 4 kali 25 100. Dapatnya lebih kecil. Maka ini pun lebih kecil ya. Itu caranya ya. Nah, tapi kalau banyak ini ya, masa kita bandingkan A dengan B, A dengan C, A dengan D ya. Udah A dengan E, nanti B dengan C ya. Nanti terlalu rumit ya. Kalau yang seperti ini cukup didesimalkan ya. Pertama disederhanakan dulu ya. 54 dan 72 sama-sama kelipatan 9 ya. 54 itu 9 kali 6, 72 itu 9 kali 8 ya. Maka 54/72 itu 6/8. Kalau disederhanakan 3/4 ya alias 0,75 ya. 64/80 sama-sama kelipatan 8. 8 kali 8 dibagi 8 kali 10 sama dengan 8/10 alias 0,8 ya. Kalau ingin dua angka di belakang koma 0,80 ya. Nah, lalu 51/85 sama-sama kelipatan 17. Ini 17 kali 3 per 17 kali 5. Dapatnya 3/5 alias 6/10 alias 0,6 alias 0,60. 36/54 sama-sama kelipatan 9. 9 kali 4 per 9 kali 6. Dapatnya 4/6 disederhanakan 2/3 didesimalkan 0,67. Dan terakhir 21/35 7 kali 3 per 7 kali 5. Dapatnya 3/5 alias 6/10 alias 0,6 alias 0,60. Jadi yang paling gede yang mana? 0,80 ya, B ya. Berarti kita pilih jawaban B. Ini cara membandingkan beberapa pecahan ya, banyak di sini ya, dengan didesimalkan terlebih dahulu. Tapi kalau pecahan yang dibandingkannya hanya 2, tidak usah atau tidak perlu didesimalkan terlebih dahulu. Nah, baiklah ya, kita bahas satu soal lagi biar soal yang sejenis kita bereskan ya, sehingga nanti di pertemuan tatap muka ya 2 minggu yang akan datang sudah bisa dibahas soal yang berbentuk
ya pola bilangan di dalam bentuk geometri ya. Misalnya di dalam bentuk segitiga, di dalam bentuk segi empat, dan sebagainya. Nah, baiklah ya, kita lihat satu soal lagi ya sebelum kita akhiri. Yang manakah pecahan di bawah ini yang lebih besar dari sepertiga? Nah, kalau yang ini ya bisa kita bandingkan dengan cara yang Bapak sampaikan tadi dengan perkalian silang ya. Jadi misalnya nih 27/82. Nah, lebih apa dari sepertiga ya? Kita sih nanti ingin nyari yang lebih besar ya. Nah, caranya dicoba dulu. 27-nya kali 3 dibandingkan dengan satunya kali 82. 27 kali 3 itu 81 ternyata. 1 kali 82 ya jelas 82. Nah, tandanya ini lebih kecil, berarti ini pun lebih kecil. Jadi pilihan A itu lebih kecil dari sepertiga ya, tidak lebih besar. Nah, kita lanjut dengan pilihan B ya, karena belum dapat ya. 20/61 lebih apa dari sepertiga? Kalau ini dibandingkannya hanya dengan sepertiga ya. Kita cek 20 kali 3 dibandingkan dengan 1 kali 61. Ternyata lebih apa nih? Kecil. Lebih kecil ya, ini lebih kecil. Nah, sekarang untuk yang berikutnya ya, Bapak tidak menuliskan lagi ke kanan. Jadi Bapak tidak mengalihkan silang lagi ya, mengalihkan silangnya langsung di kepala ya. Ini lebih Iya. 3 kali 3 kan 99 ya. Iya, Dibandingkan 100 lebih kecil. kecil ya. Nah, berikutnya pilihan D. 16/45 dibandingkan dengan sepertiga lebih. Besar. Kenapa lebih besar? 16 dikali 3, 48. 48 lebih besar dari 45 ya. Ya. Nah, kita lihat pilihan E. 51/154 dibandingkan sepertiga lebih Kecil. kecil ya, karena 51 kali 3 T 153 3. ya, lebih kecil dari 154. Nah, karena disuruh mencari yang lebih besar, maka kita ambil jawaban yang mana? D. Jawaban D ya. Nah, itulah ya jawaban untuk kaji latih standar 2 soal nomor 4 ya. Jadi kalau kita konsepnya udah mengetahui ya, caranya udah paham, udah mahir, maka mengerjakannya pun akan terasa lebih mudah ya. Nah, baiklah ya, karena waktu sudah tidak memungkinkan lagi, maka